dan dia dekatnya kepada hakikat diri, maka mahar untuk mendapatkan rindu yang mutlak yang terakhir ini wajib mengenal diri yang hakiki. Pangkal rindu, kenal. Jalan thoriqohnya rindu, cinta. Kalau cuma kenal belum cinta, gak rindu. Dan syaratnya rindu apa tadi? Kenal, cinta, terus apa lagi? Ada namanya al-farku, masih terpisah. Ada al-jam'u, ada al-far, masih terpisah, terhijab. Karena orang kalau hadir jumpa selalu, dia nggak perlu rindu. Orang jumpa kok. Berarti rindu itu kepada siapa? Yang dia terpisah. Al-farku, ya, nanti ada satu bab di belakang sini. Ini kajiannya nggak tahu nih, nggak kiamat jadi mungkin baru beres di kitabnya nih. Masih segini lagi, coba ente lihat. Nah, tapi tenang, Buya Yunal itu punya cara menyederhanakan yang ribet, meribetkan yang sederhana. Ya. Jadi judulnya hari ini, malam ini, hal asyauq, bukan makom. Hal asyauq, hal kondisi yang dia bakal berubah, namanya rindu. Syauq, ya, pakai syauq bahasa Arabnya ya. Syauqun, ya. Ulama akidah sepakat tidak menyebut Allah dengan yang merindu. Ulama ahli tapi ulama ahli zauq mereka punya pembahasan beda. Rindu yang dimaksud ahli akidah rindunya makhluk. Tapi rindu yang kita maksud di sini itu setara dengan ayat innallaha yuhibbu, Allah cinta. Kalau antum cinta seseorang, itu karena kita butuh dia. Kita tidak sempurna kecuali dengannya. Kalau Allah cinta, Allah membutuhkan yang dicintainya, atau yang dicintainya membutuhkan Allah? Beda. Oleh karena itu, ini perbedaan makna dalam satu kata. Maka saya ingatkan diri saya, takut saya lupa. Takut nanti ketemu sufi ngomong bahwa Allah ini perindu lalu kita sesatkan. Itu salah. Si sufi ini dia sedang berbicara bahasa hal, bukan bahasa akidah. Tapi kalau mereka meyakini Allah rindu seperti rindunya makhluk, itu baru kena. Itu juga yang kita terima dari guru kita Syekh Hasan itu, bahwa mensifati Allah dengan hub, dengan cinta, itu bisa masalah jika anda tidak paham definisi cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari baca Fatihah untuk silsilah Syabul Karim Halqul Saman Syekh Abu Nasr At-Tusi atau As-Sarraj. Al-Fatihah. Bismillah. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ngantuk kan? Nah ya, dikit lagi ya. Ya, satu halaman lain nih. Makanan kolbu. Ini saya lihat kolbunya tadi masih banyak yang kurus. Serius. Tapi malam ini mulai kenyang dikit. Baru dikit-dikit nih kita tambahin lagi ya. Qala Syekh rahimahullah, berkata Imam As-Sarraj, wa halus syauq halun syarif. Hal bukan makom,
kondisi rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul, rindu kepada kekasih Allah, rindu kepada syiar-syiarnya Allah, tempat-tempat suci, termasuk halun syarif. Itu kondisi yang mulia. Jadi rindu Ka'bah, rindu ke Sunan Ampel, rindu kemana? Al-Quds, rindu kepada guru, rindu kepada Rasulullah SAW, rindu kepada Allah, halun syarif. Semakin tinggi yang dirindui, semakin tinggi halnya, semakin permanen dia. Ya, kalau kita rindunya apa nih? Rindu sama pasangan nafsu kita kan? Jujur aja, betul nggak? Betul. Semua kita rindu kepada Allah, betul? Beneran. Tapi adakah orang cemburu kepada orang lain ketika yang lain juga cemburu? Semuanya rindu Rasul SAW. Ketika saya bilang, saya jumpa Nabi, ente bilang, ente jumpa Nabi, ini bilang jumpa Nabi, kan gak ada yang cemburu kan? Itulah ruhiyah. Itulah qalbiyah. Dia kalau cemburu, dia kalau rindu, dia rela yang lain juga rindu. Tapi kalau nafsiyah nggak rela dia. Punyaku, yang lain nggak boleh. Emang begitu nafsiyah. Itu namanya apa? Nafsiyah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Ya, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ala hal mushtaq ilal jannah. Adakah kalian yang rindu kepada surga? Coba ente kalau masuk surga kebayangnya apa? Kawin. Apa kawin. Apalagi makan. Minum, kawin lagi, ya kan? Itu ya. Itu mah di dunia aja. Ya. Di dunia juga bisa. Apa yang tidak ada di sini ada di sana. Apa? Sorga tertinggi namanya Firdaus. Dia langsung berhadap dengan aras. Jika Allah buka hijab aras, Allah perlihatkan nurnya. Itu yang paling dirindu orang di sorga. Jika ketemu sore tadi, petang tadi, itu nunggu sampai esok pagi, lamanya 500 tahun. Ya? Ini telat dikit nih, ceweknya, cowoknya, lakinya, bini yang ngamuk nih bukan main. Katanya rindu. Rindu tapi kok marah-marah, ya kan? Karena mereka rindu, itu di penawarnya apa? Allah kasihlah penawar makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, makan, minum, kawin. Itu perinduan ini ya penawarnya. Tapi orang mencari penawar, bukan mencari yang tujuan yang sebenarnya. Inilah perbedaan sorganya orang wali Allah yang khas dengan wali Allah yang am. Itu bedanya. Kalau wali Allah yang khas, yang khusus, yang mereka rindukan perjumpaan dengan pemilik surga itu, bukan kawin lagi, itu di dunia aja, ya. Di sono udah pasti nggak usah dipikir-pikirkan. Di dunia ini yang berisi kita pikir-pikirkan, dapat nggak inti jatah itu? Yang jomblo-jomblo ini ya, segeralah yang jomblo itu menikah ya. Itu nikmat surga yang disegerakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makan tuh pakai bismillah. Yang kita pandang saat makan yang mengenyangkan Allah. Yang mandang begitu nanti dikasih jumpa sama Allah. Jadi siapa yang memandang Allah nanti di akhirat selama-lamanya, dia nggak perlu nunggu dari pagi sampai sore 500 tahun. Sore sampai pagi lagi 500 tahun. Itu orang yang setiap ngapain dengan nama Allah, sifat Allah, dia pandang terus itu.
Dia nggak perlu nunggu. Jasadiahnya kawin dengan bidadari, ruhiyahnya menatap terus kepada Allah SWT. Sebagaimana dia di dunia dulu begitu. Karena dari dulu zaman azaliyah, dia zaman ruhiyah, dia tidak pernah terhijab kepada Allah kecuali hijab nuraniyahnya Allah. Sampai di dunia juga begitu, nanti juga begitu. Maka sekali dia menatap Allah, selama-lamanya dia menatap Allah. Ya, jadi kalau udah jumpa dulu nih, pasti sekarang bisa jumpa. Perjumpaan sekarang disebut zikir. Apa itu zikir? Hilangkan ingatan dunia, terbitlah ingatan yang itu. Karena ruh ini, dia tidak menyatu dengan tubuh. Ruh itu hanya menghadap kepada zat Allah. Tapi kesadaran dia sedang menghadap kepada zat Allah itu tertutup oleh nafsu kebinatangan, nafsu emosi. Kalau itu difanakan, emosinya difanakan, ya, suuzonnya difanakan, segala macam. Maka dia nanti makan juga, dia minum juga, dia kawin juga. Tapi geraknya bukan dari gerak hasrat birahi binatang. Dia marah tapi bukan dari kebuasan. Dia ingin ngapain juga asal terbitnya dari rohaninya. Itulah Nabi Muhammad SAW dan 313 sahabat Ahlul Badar. Dulu mereka menatap Allah, di dunia menatap Allah, nanti di alam kubur menatap Allah, di akhirat juga menatap Allah, selama-lamanya menatap. Di saat kita menatap Allah itu, antum diberi ilmu. Jika orang menyadari tatapannya hari ini, ilmunya ini disebut laduni. Oleh karenanya Imam Najmuddin Kubra mengatakan ilmu laduni itu sebutannya ilmu azali. Najmuddin siapa? Kubra ini akidahnya Asy'ariyah. Karena diturunkan oleh Allah zatnya qadim dengan sifatnya azaliyah, ya, diberikan kepada ruh yang menatap terus. Oleh karena itu wajar nggak Nabi nggak perlu sekolah? Wajar Nabi nggak perlu sekolah. Kenapa? Rohaninya langsung mendapatkan itu. Pada hak Nabi disebut wahyu, pada wali disebut ilham. Maka ilham ini bertiga tingkat. Ilham tertinggi disebut ilmu lah, nah, kan orang nyebutnya itu khotir robbani. Sebenarnya kalau khotir dari Allah bukan khotir lagi, itu ilmu azali sudah. Nah, ilmu-ilmu seperti ini adalah hasil perjumpaan rohani mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Adakah kamu yang rindu surga? Hiya Rabb wa Rabbil Ka'bah, raihanah tahtaz, wa nahr mutrad, wa zawjah hasna. Demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, tiadalah surga itu kecuali raihanah, harum keharuman yang semerbak, sungai yang deras mengalir, dan pasangan-pasangan yang indah, yang cantik. Karena Nabi lagi ngomong sama cowok ya. Kalau ngomong sama cewek lain lagi. Tenang Bu ya. Kok kita jadi objek mulu? Lah enggak. Emang bidadari sama situ? Kan beda. Ya, bidadari nggak diciptakan dari tulang rusuk. Atau seperti tulang rusuk, seperti debatnya feminisme ya. Bidadari tidak tercipta dari itu. Makanya bidadari itu tidak menstruasi, haid. Nggak mens dia, nggak beranak, tapi tubuhnya mirip dengan perempuan umur 18 tahun. Kebayangin deh, jangan dibayangin dosa itu. Oh, bayangin nggak benar itu. Nanti baca ya surat Ar-Rahman, itu disebutkan detailnya di bagian-bagian akhir bahwa bidadari itu lam yatmithunna, ya, tidak ada yang pernah menyentuh mereka jin ataupun
manusia. Perawan seperawan-perawannya. Dia nggak pernah ngeliat cowok cakep selain yang dicalonkan untuk dia. Nih hati-hati nih bun ya. Ini dalam hadis Nabi yang sahih nih. Apa kata Nabi? Jika ada seorang ahli surga, ya, itu sedih atau dihardik atau baper asbab bininya di dunia, itu bidadari ngomel tuh, woi, itu laki gua katanya. Ya, jangan kamu hardik-hardik itu, bau, dia bilang gitu ya. Dia ngomong gitu, karena bidadari itu semuanya harum. Jadi nanti ibu-ibu ini nanti kalau ketemu bidadari, sorak-sorakan, bau lo, kata bidadari. Gimana jawabnya coba? Kalian nih berdarah mulu tiap bulan, datang bulan mulu, nifas. Itu omongan bidadari. Jadi ternyata sifat feminimnya sih sama. La yasar qaumun an qaumin. Kan perempuan ini suka mohon maaf berbangga-bangga. Itu disebutkan di surah Al-Hujurat itu ya. Sehingga turun ayat dilarang perempuan berbangga lalu menghina yang lain. Sampai ke sorga nanti begitu kejadiannya. Bidadari tuh sama ibu-ibu ini, aduh gimana cara jawabnya bun? Kalau bapak-bapak ini menikmati perseteruan nanti. Gimana nih kalau mereka jawab gitu? Nanya gitu. Woi bau gitu. Woi mens gitu. Keriput gitu. Oh lengkap tuh ya. Gimana cara jawabnya? Jawab dong. Kalian pernah ikut ngaji di Ribat nggak gitu? Pernah mahal kiam nggak merindukan sang Nabi? Kalian cuma rindu sama mantan gua gitu. Gituin. Kamu perawan, lam yatmithunna jinnun wala ins, ya, jan wala gitu ya ayatnya. Nggak ada satupun makhluk yang menyentuhnya. Kalau lakimu itu aku yang menyentuhnya. Nah, itu ajaran yang tidak benar itu ya. Kata Sayyidah Aisyah, nanti perempuan dunia yang solihah jawab, betul, kami ini haid, kami ini nifas, kami datang bulan tiap bulan, tapi kami sholat 5 waktu, kami puasa, kalian nggak puasa, kalian nggak sholat, tahu-tahu udah jadi bidadari. Bidadari itu kan dia nggak pernah kecil, dia segitu aja umurnya. Ya, kami ini pernah kecil, pernah nyusu gitu kan. Mereka nggak tahu itu ilmu, maka nggak punya anak juga. Jadi kata Nabi, adakah kalian yang merindukan surga? Jadi Nabi pun berbicara kepada sahabat tergantung makomnya. Ada yang emang merindukan fasilitas-fasilitas itu. Ya, kalau di surat Qaf itu kan indah sekali ya. Uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ya, surga itu disediakan untuk orang bertakwa, tidaklah jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ini surga hanya diperuntukkan untuk awab hafiz yang datang kepada Allah dan menjaga dirinya. Man khasyar rahmani bil ghaib. Nah, ini babnya ma'rifatnya gitu. Siapa yang disebut muttaqin? Muttaqin itu man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah, babnya khasyah bil ghaib, karena dia merasa Allah itu gaib. Beda dengan syauq ini. Syauq ini dia nggak khasyah, dia nggak takut, dia rindu. Beda nggak? Jadi kalau surganya orang muttaqin itu dekat, cuma dia belum jumpa. Kalau surganya perindu, jumpa dengan yang dirindui. Ya. Surga itu yang megang kuncinya siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Antum rindu surganya atau rindu yang punya kuncinya? Beneran. Hari ini sholawatnya berapa kali? Katanya rindu, ya. Katanya rindu ya. Kalau betul rindu Sayyidina Muhammad SAW, panggil dia tiap hari. Ya, ini ijma sebagian, bukan sebagian berarti ya. Bukan ijma berarti.
anjuran sebagian aulia Allah. Imam Sakhawi sebut di Qaul Badi, Sya'rani juga sebut, guru-guru kita ya, Syekh Yusuf Nurhani juga sebut, sekurangnya sholawat para perindu pencinta 300 kali setiap hari. Sudah belum? Sudah belum? Katanya rindu, katanya cinta. Tada'il mahabbah, ya? Walam tuzhir bisalah alaih. Kalian mengaku cinta kepadanya, tapi kalian malu mengungkapkan salam, rindu dan cinta kepadanya. Orang kalau senang kan kirim-kirim salam, benar nggak? Betul nggak? Bedanya kalau kirim salam ke Nabi langsung dijawab. Nah nih, saya kan pernah menyampaikan dulu bahwa ada ciri Nabi kalau jawab, ciri Nabi kalau hadir. Ini karena yang bab ilmiahnya ada teksnya. Imam Najmuddin Kubra mengatakan, ciri Rasulullah itu hadir dalam doa dan zikirmu, tiba-tiba kamu lirih tanpa direncana memanggil namanya. Kita nyebut nama beliau tanpa direncanakan, sholawat gak berhenti-berhenti, tanpa beban. Kalau sudah bisa begitu, itu sebenarnya Rasulullah sedang hadir. Cuma kita nggak dikasih kasyaf basariyah. Mungkin dikasih kasyafnya kasyaf rasa. Kasyaf ini macam-macam ya. Ada kasyaf rasa, makna, pandangan, pendengaran, dan kulliyah. Semua. Semua yang tadi. Ada yang dikasih pandang, tapi tidak dikasih dengar. Dia jumpa Rasulullah dalam mimpinya, tapi dia nggak dengar Nabi ngomong apa. Ada datang ke kita nangis-nangis, ya. Ada yang dikasih dengar sapaan Rasulullah, tapi dia nggak lihat Rasulullahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dikasih semua, dikasih rindu, dikasih jumpa, dikasih lihat, dikasih makna. Itu tergantung kesiapan rohani seseorang, ya. Dan itu juga menunjukkan makomat kerinduan dia sebenarnya. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, As'aluka lazzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kelezatan memandang kepada wajahmu. Perhatiin, ada ayat Quran, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Jangan tunggu nanti di sorga. Kata Allah, kemanapun engkau memandang, di situ wajah Allah. Al-ibra laysa bi khususi lafzi, ya. Laysa bi khususi sabab, ya, lakin bi umumil lafzi. Pemaknaan itu bukan dengan kekhususannya teks ini tentang sholat orang yang gak tahu kiblat, tapi umum lafaz makna ini apa? Kemanapun engkau memandang, di situ wajah Allah. Kata beliau apa tadi? Ya Allah, berikan aku kenikmatan, kelezatan memandang wajahmu. Yang dipandang itu wajah atau punggung? Wajah. Ini kalau kita ketemu orang yang kita pandang wajahnya atau kakinya? Ente ngecek ya, cingkrang apa bukan gitu ya? Enggak ya? Ini wajah. Kolbu kita punya wajah nggak? Punya. Makanya Allah mengatakan, Innallaha yanzuru ila qulubikum, ay wajhi qalbik. Allah memandang ke wajah kalbumu. Itulah yang dibaca waktu wajah tu wajahiyah. Aku hadapkan wajah kalbuku. Dan wajah kalbu hanya menghadap kepada sir. Sir hanya menghadap kepada ruh. Ruh hanya menghadap kepada Allah. Jadi itu yang disebut wajah. Itu wajhullah semua. Ya. Alam ini disebut wajah rububiyah Allah. Wajah penciptaan. Sedangkan sifat dan namanya disebut wajah uluhiyahnya. Maka kita ini memandang ke diri itu memandang ke wajah rububiyah, tapi memandang kepada hakikat diri yang merupakan zuhur tajalli sifat dan namanya Allah, itu sedang memandang kepada wajah uluhiyah. Jadi memandang Allah nggak usah jauh-jauh. Makanya saya sering ngasih pertanyaan, Allah di Mekah dengan Allah di Bekasi sama nggak? Nggak sama aja.
Maka kalau di sini benar cara pandang Allahnya, insya Allah orang haji ini benar cara pandang Allahnya waktu di haji. Gak usah takut-takut aneh-aneh. Katanya ada yang gila nyampe di sono, kan aneh itu. Akhirnya pada takut pergi haji kan? Berarti dia punya masa lalu itu. Ladzatan nazar. Jadi dalam memandang itu ada kelezatan. Mohon maaf. Mandang orang cakep, tampan, sesama laki-laki aja mandang orang bersih seneng gak? Apalagi lawan jenis. Kok bisa ya kita senang sama lawan jenis tuh, kok bisa? Kok bisa Bu senang sama bapak-bapak ini yang gak jelas ini Pak? Belum tentu masuk surga juga kan? Kok bisa suka itu? Bukan itu masalahnya. Tapi karena perempuan itu diberikan wajah rahimiyahnya Allah, laki-laki diberikan wajah rahmaniyahnya Allah, maka dia nyatu terus kemana-mana pengennya barengan gitu. Ya. Jadi bapak-bapak ini jangan kesel juga kalau bininya nempel mulu ya. Tapi kan nama Allah banyak, sekali pakai nama yang lain katanya. Gawat ente. Wasyauqa ila liqa'ik. Nah, ini dipisahkan dan rindu berjumpa engkau. Jadi di hadis ini dibedakan antara kelezatan memandang kepada wajah dengan jumpa. Diperhatikan. Lazatan nazar ila wajhik, kelezatan memandang wajah itu dimulai dari azaliyah bahkan di dunia ini. Tapi kalau perjumpaan yang dimaksud di hadis ini perjumpaan nanti di surga. Berarti boleh mungkin kita ketemu Allah, memandang wajah Allah sekarang? Mungkin. Sangat-sangat mungkin. Bahkan Sayyidina Muhammad SAW itu salah satu namanya adalah Wajhullah. Salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Jika Ka'bah dari batu bata itu jadi kutubnya musallin, kiblatnya orang sholat, maka wajah Sayyidina Muhammad SAW itu kiblatnya para perindu. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mushtaqin. Apa kata beliau? Kalau beliau nih dibalik, lazatun nazar ila wajhillah fil akhirah wa syauq ila liqa'i fid dunya. Ya. Saya bukan itu yang saya maksud. Wajah Allah dapat dirasakan di dunia, tapi kalau perjumpaan nanti baru sama. Wa qad rawiya aidan man ishtaqa ilal jannah sara ilal khairat. Siapa yang rindu kepada surga, pasti dia segera beramal baik. Sara alal khairat. Tapi ini hadisnya tidak sahih ya. Ini kalam Sayyidina Ali. Man ishtaqa ilal jannah. Siapa yang rindu surga, dia pasti banyak amal. Surga itu subur, tapi belum ada pohonnya. Pohonnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Pohonnya apa lagi? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Pagi sore ngamalin. Ini kita sebut wirid asas. Ini kalau bisa semua yang hadir malam ini besok pagi amalin terus. Sampai mati jangan ditinggal. Pengen jadi miliarder nggak di surga? Jangan tinggalkan 5 wirid Nabi. Ya kita sebut wirid asas. 1 setelah syahadat ya. Istighfar 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100, apa lagi? Subhanallah azim ya, dan tambahkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau la haula langsung jadi kolomerat ya. Nabi menyebut la haula wala quwwata illa billah itu dengan kanzun min kunuzil, perbendaharaan investasi surgawi. Itu lebih ngeri dari kripto itu ya. Siapa yang rindu surga, dia surga amal malik. Kita naikin kalamnya. Man ishtaqa ila rabbil jannah sara'a ilal ma'rifah. Siapa yang rindu pemilik surga, dia akan segera ngaji ma'rifat. Dia akan haus dengan kajian ma'rifatullah ya. Ishtaqat al-jannah ila thalathah. Ila Ali wa Ammar wa Salman radhiyallahu ta'ala ajmain.
Surga, kata Nabi, pernah merindukan sahabat-sahabat yang masih hidup. Ali, Ammar, Salman. Saya mau tanya nih, surga rindu, berarti surga ada ruhnya nggak? Ruh apa yang ada di surga? Ruhur rahmah. Ruh apa? Ya, kata Nabi, Allah berfirman kepada surga, wahai surga, denganmu aku menyayangi semua makhlukku, biki arhamu ibadi. Denganmulah, melalui engkaulah wahai surga, aku merahmati hamba-hambaku. Maka surga itu simbol rahmat, bukan simbol syahwat. Ini masih aja syahwat-syahwat pikir aja kalau surga ya. Surga rindu kepada Ali, Ammar, dan Salman. Ini riwayat Ibn Hibban, tapi riwayat ini tidak sampai derajat sahih ya. Wa syauqu ila huwa li'abdin qad tabarrama bi baqaihi syauqan illa qa'i mahbubi wa syulabuna min syauq qala haymanul qalbi inda dzikril mahbub. Rindu itu apa sih? Pernah rindu sama itu? Kapan orang masih tinggal bareng itu? Berarti rindu sama yang mirip berarti. Kalau kita udah mau orangnya, masih rindu nggak? Kita sudah sama orang yang dirindu, terus masih rindu. Terus rindu siapa dong? Ini seperti kisah Rabi'atul Adawiyah dilamar oleh Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan yang lain. Apa kata Rabi'ah? Di belakang kamar ini, tembok ini, ada adekku yang lebih cantik. Terus dia ngelirik. Ketika matanya melirik sedikit ke sana, cemburunya muncul. Pencemburu nih wali-wali Allah ya. Ini bukan pembenaran lebih ya. Apa kata Rabi'ah? Ukhruj, mau pergi. Kamu tidak benar-benar cinta aku. Kamu hanya cinta kecantikanku. Ketika ada yang lebih cantik dariku, engkau. Nah ini Rabi'ah Adawiyah lagi mabuk. Ini cinta begini nggak boleh diikutin ya. Nggak boleh diikutin. Rabi'ah ini lagi mabuk. Orang-orang yang sedang sakar itu bukan untuk ditiru, mereka hanya untuk diibrohkan. Itu sebenarnya teguran Allah kepada sang wali yang melamar dia. Ya, bahwa Allah itu menyebut dirinya innallaha ghayurun. Allah itu maha pencemburu. Ini disebut sifat tajalli jamaliyah. Itu yang kemudian menjadi sifat ibu-ibu. Maka ibu-ibu ini pun cemburunya gila-gilaan. Ya, bener kan? Repot kan? Tapi senang nggak? Ya senang juga lah. Ya, cuma jangan berlebihan ya kan? Kalau berlebihan repot kita. Allah itu nggak ridho kolbu ini menatap kepada selainnya walaupun sesaat. Berarti Allah ini maha feminim, tapi bukan perempuan. Maha apa? Ya. Karena Allah ini maha feminim, Allah ini Rahman Rahim, dan menyebut dirinya lebih dari kata Rahman Rahim. Wadud. Wadud itu sayang yang bermanja-manja. Rauf, yang akrab. Gimana? Sudah bermanja-manja belum sama Allah? Atau hubungan ente sama Allah masih hubungan pahala dan sorga? Kayaknya masih begitu ya? Ya, pantesan. Karena hubungannya dengan Tuhan masih hubungan reward, pahala. Nggak akan pernah merasakan kerinduan. Itu salah ngaji, itu aswajanya nggak beres itu. Ahlus sunnahnya masih dibenerin itu. Ahlus sunnah sejati yang mengajarkan tauhid lurus kepada Allah. Ujungnya mahabbah, cinta. Pasti cinta. Orang kalau kenal pasti cinta. Ini aja nih, mohon maaf nih, Gubernur Jabar siapa? Ya, dengan segala macam kontroversialnya, karena dia menampilkan sesuatu yang menurut media kan, sosial media ini kita nggak tahu. Pro rakyat, gitu kan? Orang akhir kenal dia, betul kan? Itu kita di tol ngeliatin truk, itu gambar dia.
Padahal itu sopir truk, nggak dikenali sama Kang Deddy. Tapi dia kenal Kang Deddy dan dia sayang. Tanda sayangnya dia taruh korban medsos kan. Kalau kita ini cinta kepada Allah, cintanya di mana? Ekspresinya di mana? Kan cintanya di kolbu, di ruh. Jadi nggak perlu juga ditulis kali di mobilnya, I love you Allah, gitu. Apalagi mohon maaf sekali, ini kan banyak yang nulis ayat-ayat Quran di belakang mobil. Ente nulis ayat untuk orang apa untuk diri sendiri? Udah copot, yang punya tulisan ayat-ayat itu, copot. Terlalu remeh ayat Quran ditaruh di belakang, nggak sopan. Kita nyetir belakang ayat Quran belakang kita. Menurut saya itu suul adab walaupun tidak haram. Yang paling parah di pelek namanya. Aduh susah banget nyebutnya. Inna ma'al usri yusro. Ditulis ayat itu di tempat turun kakinya, Bu ya. Katanya pengen cinta. Itu karena nggak ngerti cara cinta kepada Allah SWT. Taunya cuma cara bercinta sama makhluk, cara bercinta sama Allah nggak tahu dia. Indah bercinta sama Allah itu. Ya. Antum kalau nyebut bercinta kan jorok otaknya. Korban memang korban. Lalu rindu itu apa? Haimanul qalb inda dzikril mahbub. Gejolak hati saat teringat kekasih. Gitu. Kayaknya perih tapi rasanya enak gitu. Betul nggak? Kalau kita lagi rindu itu, kayaknya ini disayat-sayat tapi kayaknya enak sekali. Nggak tahu lah itu ya. Itu rasaku sih, nggak tahu rasamu. Kalau rindu tuh begitu. Makanya orang bisa nangis. Kalau rindu tuh nangis dia. Walaupun dia cowok perkasa. Sayyidina Umar rindu Nabi. Itu setan. Di mana Umar lewat, setan kabur. Tapi Umar kalau sebut Nabi Muhammad SAW. Ya begini. Kita nih kalau nyebut Nabi Muhammad dengan rasa itu, kita nggak kuat. Nggak bisa ngajar saya. Ya. Kalau kita rasakan itu. Dipandang-pandang terus rasa itu. Pernah kejadian sekali lagi ngajar di sekolah di Bandung sana buat majelis maulid, lagi menceritakan Nabi remaja ngelewatin Barsiso. Rindu itu bergejolak, gak bisa ngomong saya. Itu orang panitia bingung, itu ngapain? Ini ceramah apaan? Halu bapakmu. Gak ngerti bab cinta. Kalau kalbu sedang begitu gak bisa ngomong, ente gak bisa. Mata ini kelihatan ngeliatin orang, tapi saya nggak ngeliat orang itu. Kayak mata ini dikembalikan ke 14 abad yang lalu itu. Mata itu. Kayaknya perih gitu, merindukan Nabi itu. Cuma syahdu, nikmat. Kata orang Arab, ini kalam dari Ustadz Falah nih, dari Buton ya, dia dapat dari syekhnya dari Mesir. Oh bukan Falah yang ini, bukan. Ini ada Falah juga ini. Inna syauqa yu'adzib. Kata orang Arab nih, sungguhnya rindu itu menyiksa. Itu rindu nafsiyah. Kalau rindu qalbiyah, syahdu. Rindu ruhiyah, fiha lazzah. Kelezatan yang luar biasa. Ya. Jadi mulai zikir itu kenali yang dizikirkan dulu atau angka-angkanya penting. Nah, kenali dulu. Maka orang bisa tahan berziarah, tahan ngaji, tahan zikir karena dia punya tujuan dan dia kenal tujuannya siapa. Ya. Oleh karena itu al-fakir ya, berpandangan ngaji ma'rifat itu wajib. Fardu ain bukan fardu kifayah. Ya. Sedikit lagi lah ya. Jam 11 tapi nanggung. Ini kita baru pulang dari Lampung dan saya langsung ngajar. Belum istirahat ini sama sekali.
Tapi kalau sudah baca kitab kita lupa diri kita. Ya, yang kerja kantor tahan bentar ya. Kantor itu begitu aja itu ya. Ngaji begini sekali seminggu juga dapat, alhamdulillah. Qala akhar syauq narullah ash'alaha fi qulubi awliya hatta yuhriqa biha ma fi qulubi minal khawatir al-irad wal awarid wal hajat. Rindu itu kadang seakan seperti api yang Allah nyalakan di kolbu kekasihnya, yang bisa membakar khawatir, lintasan-lintasan, keinginan-keinginan, keperluan-keperluan. Jadi orang kalau sudah rindu, itu semua kekat sama dia. Oleh karenanya, coba lihat orang yang rindu Ka'bah, rindu Hajar Aswad, rindu Raudhah, itu mau antri sepanjang apapun Raudhah, benar nggak? Karena rindu. Saya diketawain sama guru saya, ya, kayak Rasulullah jauh aja main deh katanya. Lo maksudnya apa? Ngapain antri begitu? Udah kasih ke jamaah, kamu udah pernah ke sono, kamu udah pernah jumpa katanya. Biar kasih ke jamaah. Akhirnya kertasnya kita kasih aja. Tiket kita kasih aja. Tapi itu antum gak tiru, saya tiru. Ya, itu guru aneh lagi hal dia. Dia halnya hal syauq. Ya. Jadi ada dulu waktu umroh kita, ada 2 orang minta zikir. Satu saya bilang, kamu kuat dengan angka tertentu? Kuat. Takabur dia. Zikir, angin kenceng, belum nyampe 5.000 udah kabur. Yang satu orang baru tobat, saya nggak nyangka dia khatam 5.000, bahkan dia nggak tahu zikirnya sudah 5 udah jumpa Rasulullah SAW secara rohani. Yang bilang sanggup gitu, yang ini kok sanggup ya? Tapi dia pasrah dia. Dikasih jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Tapi nggak usah nafsu ya. Selama masih nafsu jumpa Nabi, mimpi Nabi, nggak dapat mimpi Nabi, habisin itu. Nanti dijumpain sama Rasulullah SAW. Rasulullah itu ada di mana aja nurnya. Betul nggak? Maka tidak ada satu biji zarah di alam semesta kecuali ada nur Nabi Muhammad SAW. Tubuh kita bagian dari itu. Ya. Sedikit lagi ya. Laula anna fi syauq mut'ah ma hamalad dar. Seandainya di dalam rindu itu tidak ada kenikmatan, tentu dia tidak membawa kemudaratan. Lalu kita lanjut aja nih, loncat. Ahlu syauq, ada 3 tingkatan ahli syauq, orang rindu. Ini kita jelas. Rindu kita, rindu yang mana? Semoga malam ini naik. Ini bagian penutup ya. Pertama, man ishtaqa ila ma wa'adallahu li auladihi min ats-tsawab wal karamah wal fadl wal ridwan. Rindu kepada reward, kepada pahala, kepada keramat, kepada keajaiban, kepada ya al-fadl, kelebihan, wal ridwan, dan surga. Rindunya masih begitu ya? Masih begitu? Jadi kalau nggak disebutkan duha itu memperlancar rezeki, ente nggak sholat duha, gitu ya? Jujur aja. Ya, kalau nggak disebutkan orang zikir subhanallah bihamdi subhanallah melancarkan rezeki, ente nggak zikir. Jadi zikir buat rezeki apa buat Allah? Buat ingat Allah. Yang bener aja nih. Kata orang kalau sebaca sholawat al-fatih, semua hajatnya dikabulkan. Ente sholawat karena mau dikabulkan atau karena rindu Nabi? Ini concern kita 2-3 tahun ini sampai kita dibully-bully orang juga nggak apa-apa. Ya, kita bab rindu. Makanya ketika ada seorang Habib muda, ya, tapi kita udah temenan sih. Itu motong pembicaraan saya nggak dengan cara nggak sopan, tapi kita maafkan. Itu ketika kita membahas ada sholawat, orang sholawat ke Nabi, tapi sholawatnya onta. Ini dia. Ini nggak sama nggak? Onta syahadat ke Nabi, habis itu lapor, ya Rasulullah,
perutku, duniaku. Ente nangis-nangis sholawat ke Nabi, terus yang dikadukan apa? Ya Rasulullah, pekerjaanku, anak-anakku, kerjanya apa? Cuma itu. Padahal kalau jumpa Nabi yang harus diceritain apa? Ya Rasulullah, adakah aku dapat syafaat engkau? Ada nggak begitu? Adakah nanti di saat kami dihisab engkau kasih syafaat? Ada nggak mikirin begitu? Enggak ya? Jadi nanti yang sholawat untuk duniawi, wallahi, demi Allah, nanti datang ke Nabi, apa jawab Nabi? Kan sudah aku kasih. Sudah aku berikan syafaatnya. Nabi mengatakan, ana khabbatu, aku menyimpan doa mustajabku. Sedangkan kalian pakai, kalian jadikan bahan remeh. Nabi nyimpen, maka Nabi nggak pernah doa yang ajib-ajib seperti Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, pakai Ismul Azam, hancurkan mereka sehancur-hancurkan. Itu umatnya. Nggak ada. Nabi Muhammad nggak begitu. Jadi kalau jumpa Nabi Muhammad minta apa nanti? Syafaat. Ya. Maka yang kedua, rindu yang kedua, manishtaqa ila mahbubihi min syiddati mahabbatihi wa tabarrumihi bi baqa'i syauqan ila liqa'i. Orang yang cinta kepada kekasihnya tapi masih subjektif. Akunya kepada kekasihnya. Ntar aku gimana dengan Rasulullah? Ntar aku gimana? Masih akunya muncul, tapi dia sudah rindu kepada surganya, kepada nabinya. Kalau yang kayak tadi minta syafaat masih rindu yang kedua tuh. Tapi lumayan, sudah naik kelas kan? Sudah naik kelas itu. Kalau rindu yang sebenarnya yang mana? Bukan lagi mikirin syafaat. Ini kita naik kelas malam ini ya. Jadi kalau jumpa Nabi secara rohani atau baca salam ke Nabi, bukan hanya minta syafaat untuk diselamatkan di hisab, selamatkan di mizan, diselamatkan di sirat. Ada yang lebih mahal kata dia. Syauq yang ketiga. Man syahada qurba sayyidihi annahu hadirun la yaghib. Fayun'ima qalbahu bidzikrihi wa qala innama yashtaq ila ghaibin wa huwa hadirun la yaghib. Fadhahaba bisyauqi an ru'yati syauq. Ini rindu yang objektif, ini rindu yang ma'rifat. Rindu yang sebenar-benarnya rindu. Rindu yang sudah nggak melihat lagi dia perindu. Yang dia saksikan adalah hanya yang dirindu. Maunya apa dia? Jadi antum nih kalau benar-benar cintanya tulus, rindunya tulus, yang dikasihinya maunya apa aja suka-suka dia. Udah begitu belum? Apa kata Imam siapa? Busiri ya? Ka'annaka khuliqta kama tasya. Wahai baginda, ini makna Al-Habib. Apa arti Habibullah? Ka'annaka khuliqta kama tasya. Engkau itu dicipta sesukamu, wahai baginda. Nabi maunya apa? Itu maunya Allah. Apapun maumu, wahai kasihku, itu mauku, gitu. Itu cinta yang objektif. Rindunya objektif sudah. Cinta kita hari ini, mau ke pasangan, mau ke Nabi, ke Allah, masih cinta aku kepada dia. Belum cintaku lebur, yang ada hanya dia. Habislah asaku, habislah iradah kudrat irubu, habislah mauku, yang ada hanya maumu. Udah gitu belum? Aku nggak mau, nah, gitu kan? Ya Allah, kok dapat begini? Ya Allah, ya Allah. Jadi banyak protesnya. Jadi ente nggak cinta Allah, ente cinta diri sendiri. Tapi bisa dijawab, kalau orang ngaji marifat bisa jawab. Tiadalah diri ini kecuali rububiyahmu ya Allah. Tajalli rububiyahmu, pret. Ya, itu ngeles tapi bener. Allah itu pernah tiada nggak? Oke, kita ulangi. Allah itu pernah jauh nggak? Ini pertanyaan terakhir nih sebelum tutup. Allah itu pernah jauh nggak? Kalau dia tidak pernah jauh, terus kenapa kalian rindu?
Kalian rindu siapa? Itu pertanyaan beliau. Kalau dia tidak pernah jauh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami bakal lebih dekat daripada dirimu sendiri. Berarti engkau belum kenal dirimu, sehingga engkau merindu siapa yang engkau rindu. Oleh karenanya ikhwah sekalian, karena Allah dekat tidak pernah jauh, dan dia dekatnya kepada hakikat diri, maka mahar untuk mendapatkan rindu yang mutlak yang terakhir ini, wajib mengenal diri yang hakiki. Baru nanti rindu. Rindu itu abadi. Dulu dia rindu pada masa arwah, ruh azaliyah itu, di alam azaliyah itu, ya, ruh menatap kepada sifat dan namanya yang azali, sedangkan ruhnya, ya, rahasia Allah. Sekarang ruhnya merindukan itu lagi. Oleh karenanya, sepakat atau tidak, ya, kenapa di luar sana ada 1, 2, 3 majelis, nggak banyak. Mereka bikin majelis sampai jam 3 malam, dini hari, hanya untuk bicarain Allah aja, melepas rindu. Kenapa kata Imam Qushairi, tiadalah perindu kecuali dia senang jika berdua-duaan dengan yang dirindui. Ya, makanya perindu-perindu ini ada yang suka kongko bareng, ada yang sukanya berkholwat. Nah, nggak tahu yang mana ini. Jangan ngaku rindu kalau malam kemarin tidak pernah tahajud, tidak pernah witir, ya. Malam tadi witir nggak? Rindu apaan? Pagi sore zikir nggak? Baca sholawat 300 kali nggak? Ya, belajar rindu. Jadi kita hari ini tugasnya apa? Belajar rindu. Bagaimana caranya? Kenali kesejatian diri, kenali hubungan diri ini dengan nama-nama dan sifat Allah. Nanti kita akan jumpa rahasia-rahasia itu insya Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan rasa rindu itu. Kita baca doa dengan doa yang dibaca Nabi di sini. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, kami memohon dengan nama-Mu Engkau yang Rahman ya Rahim, dengan keindahan nama Engkau ya Rahman ya Rahim, dengan kemuliaan kekasih Engkau Sayyidina Muhammad yang Engkau sebut Raufun Rahim. Ya Allah, kami memohon ladzatan nazar ila wajhik, berikanlah kami kelezatan memandang kepada wajah-Mu, sehingga dengan kelezatan ini ya Allah, tawarlah semua kelezatan yang lain kecuali hanya merindukan memandang wajah Engkau. Tawarlah semua kerinduan kami kepada makhluk, tawarlah semua kerinduan kami kepada dunia, bahkan kepada surga. Kami hanya rindu kepada Engkau pemilik surga. Tiadalah kami berharap masuk surga kecuali jumpa dengan Engkau ya Allah. Dan kami bermohon ya Allah, nas'aluka ya Allah asyauqa ila liqa'ik, berikan kami dan abadikan rasa itu ya serindu hendak berjumpa nanti di akhirat kelak. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai ayahanda rohani kami Rasulullah, isfa'lana, isfa'lana, beri syafaat kami agar kami dapat jumpa dengan Engkau, beri syafaat kami agar dapat jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beri syafaat kami biar kami istiqamah, supaya kami tetap di jalan Engkau, menjalankan syariat Engkau yang mulia, menjalankan hakikat ilmu Engkau yang sangat luhur dan tinggi. Wa tawaffana ya Rabbana, tawaffana muslimin, tawaffana mu'minin, tawaffana muhsinin. Engkau wafatkan kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila nazari ila wajhik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallallahu
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى